Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan membahas buku Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar salafus salih yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada halaman 101 dari kitab tersebut, pada poin yang keempat berkaitan dengan keberkahan waktu berbuka. Waktu berbuka puasa adalah di saat tenggelamnya matahari, saat dikumandangkannya sholat maghrib, maka di saat itulah kita berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'a wa dhalika fi kulli laylah. Sesungguhnya di setiap waktu buka puasa, Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan hal itu pada setiap malam. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis nomor 1643 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Juga pada riwayat Imam Ahmad hadis nomor 22202, At-Tabrani dan Ibnu Hibban dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Di kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib pada nomor 1001, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis yang sahih. Sehingga di antara keutamaan waktu di buka puasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan hamba-hambanya dari api neraka, sehingga mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Di dalam redaksi yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa laylah, yakni fi Ramadan, wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajabah. Sesungguhnya di setiap siang dan malam pada bulan Ramadan, Allah memiliki daftar orang-orang yang akan dibebaskan sebagai penduduk neraka, yang artinya sudah dicap masuk neraka, lalu Allah bebaskan mereka dari api neraka tersebut. Dan itu terjadi setiap hari dan setiap malam, yakni di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya bagi setiap muslim, pada setiap siang dan malamnya di bulan Ramadan itu, dia memiliki doa yang mustajab. Doa yang mustajab, doa yang akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, hadis nomor 1643 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1002. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa itqun minan nar, pembebasan seseorang dari api neraka itu semuanya terjadi setiap hari, bahkan setiap malam, di hari-hari dan di malam-malam bulan Ramadan. Dan ini riwayat-riwayat yang lebih sahih. Berbeda dengan riwayat yang munkar atau riwayat yang dhaif, yang sangat lemah sekali, yang mengatakan bahwa awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahnya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Yang benar adalah rahmat, ampunan, dan juga pembebasan dari api neraka itu terjadi setiap hari, di hari-hari di bulan Ramadan. Inilah riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Ini pasti doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil was-shaimu hina yuftir wa da'watul mazlum. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin pemerintah yang adil. Kalau dia berdoa, maka Allah akan kabulkan. Demikian pula orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan orang yang dizalimi,
ketika dia berdoa, maka Allah akan kabulkan doanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, At-Tabrani, ya, dan Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Berbuka puasa merupakan waktu yang menggembirakan, yang membuat kita semuanya bahagia. Semua orang kalau berbuka puasa pasti senang, bergembira, ya. Rasulullah SAW pun juga bersabda, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kedua waktu bahagia. Jadi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yang dia akan bergembira, berbahagia dari saat itu. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Ketika dia berbuka puasa, maka dia akan bahagia, gembira. Demikian pula yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia gembira, bahagia dengan pahala puasa yang sangat besar yang dia raih karena puasa yang dilakukan ketika dia di dunia. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1904, dan juga Imam Muslim, hadis nomor 1151 dalam kurung 163 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menerangkan maknanya, ia bergembira dengan hilangnya rasa lapar dan hausnya karena ia diizinkan untuk berbuka. Kegembiraan seperti ini sifatnya manusiawi serta dapat langsung difahami. Menurut pendapat lain, maknanya adalah karena berbuka adalah kesempurnaan dari puasanya, penutup ibadahnya, serta keringanan dari Rabb-nya dan pertolongannya atas puasanya yang akan datang. Ini disebutkan keterangannya dalam kitab Fathul Bari. Jadi kegembiraan kita karena sudah alhamdulillah sudah bisa minum lagi, bisa makan lagi, itu kebahagiaan yang luar biasa, dan itu dinilai baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wajar, manusiawi, pasti suka, ya. Habis dia bercapek-capek berpuasa, ya lelah-lelah, dia tinggalkan makanan, tinggalkan minuman, lalu tiba azan maghrib, tenggelam matahari, lalu dia bahagia dengan puasanya itu. Baik anak-anak, orang tua, semuanya berbahagia. Nah, itu kebahagiaan yang bernilai ibadah. Demikian pula tadi dalam hadis disebutkan nanti ketika dia bertemu dengan Allah pun dia bahagia dengan puasanya karena pahalanya sangat besar sekali, ya. Maka inilah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Oleh karena itu, maka mari kita perhatikan adab-adab ketika kita berbuka puasa. Tadi disebutkan dalam hadis yang pertama tadi bahwa doa orang yang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan untuk berdoa terus sama Allah. Di saat Anda berpuasa dari pagi sampai berbuka, bahkan di waktu berbuka itu pun juga waktu untuk mustajab, kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun minta, dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalau ada doa-doa yang Anda hafal dari bahasa Arab, dari Al-Qur'an ataupun hadis, itu lebih baik. Tapi apapun Anda berdoa, itu lebih baik. Nah, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan rahimahullah, bersegeralah dalam berbuka karena akan membuahkan kebaikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia, yaitu umat ini, umat Islam, akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1957, dan juga Imam Muslim, hadis nomor 1098. Jadi kita segera kalau sudah tenggelam matahari langsung berbuka. Adzan langsung berbuka. Itu, segera, jangan ditunda-tunda. Minum air atau pakai kurma. Setelah itu baru snack yang lainnya. Dan diriwayatkan dari Amr bin Maimun Al-Audi rahimahullahu taala, dia berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum suhuran."
Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling lambat dalam santap sahur. Ya, inilah adabnya para sahabat radhiyallahu anhum mengikuti Rasulullah SAW. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Kalau sudah tiba waktu azan maghrib langsung berbuka. Tapi kalau sahur ditunda. Kalau sahur apa? Mepet-mepet mau azan. Tapi sebagaimana telah disebutkan, kalau sahur itu jaraknya antara sahur dengan azan itu seperti membaca 50 sampai 60 ayat. Tadi di riwayatnya asar tadi, riwayat Imam Abdul Razak, ini sudah pernah disebutkan di pertemuan sebelumnya. Doa berbuka puasa yang paling afdol adalah doa yang ma'tsur yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lihat, perhatikan, inilah doa berbuka puasa yang sesuai sunnah dan riwayatnya sahih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa, beliau mengucapkan zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, dihafalkan doanya. Zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Diulang-ulang nanti insyaallah hafal. Ya, artinya telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Nah, doa ini Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala bawakan riwayatnya. Ya, hadis ini hasan. Hasan itu derajat hadis yang masih diterima, makbul. Ya, memang di bawahnya sahih, tapi dari masih diterima. Ya. Riwayat Imam Abu Dawud, perhatikan nomornya, hadis nomor 2357, Al-Baihaqi di kitab beliau jilid keempat halaman 239, Al-Hakim jilid 1 halaman 422, Ibnu Sunni hadis nomor 478, dan An-Nasai di kitab A'malul Yaum hadis nomor 301. Imam Ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan hadis ini di nomor 2247, beliau berkata sanadnya hasan. Sanad hadis ini hasan. Juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani di kitab Sahih Sunan Abi Dawud hadis nomor 2041, dan di kitab Irwaul Ghalil hadis nomor 920. Doanya tadi apa? Zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doanya. Jadi gimana adabnya? Azan baca bismillah, bismillah minum. Atau makan kurma. Habis itu baru baca zahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, itu. Terus, adapun apabila seseorang diundang untuk berbuka puasa, nah dijamu, ayo antum ke sini, ke rumah ke saya buka puasa, atau yuk undang ke masjid. Nah, diundang ke masjid ya sama panitia masjid untuk berbuka puasa di sana. Nah, maka disunahkan untuk membalas orang yang telah mengundangnya setidaknya dengan doa. Kalau kita bisa balas dengan perbuatan yang sama itu baik, tapi kalau nggak bisa kita doakan. Nah, pertanyaannya doanya apa? Nah, di antara doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dijamu untuk berbuka puasa, maka beliau mengucapkan aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Yang artinya orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian. Orang-orang yang baik telah menyantap hidangan kalian, dan para malaikat bersolawat mendoakan kebaikan untuk kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadis nomor 3854, Ibnu Majah hadis nomor 1747, Ibnu Abi Syaibah hadis nomor 9833, Imam Ahmad jilid ketiga halaman 118 dan juga 138, An-Nasai di kitab A'malul Yaum hadis nomor 298 dan 299, Ibnu Sunni hadis nomor 482, Abdul Razak hadis nomor 7907, dari berbagai jalan lainnya. Lihat kitab Adabuz Zifaf atau Adabuz Zafaf halaman 170 sampai 171. Nah, ini berlaku untuk ketika kita diundang makan, ya,
baik acara pernikahan, buka puasa, ya kalau ini buka puasa ya, ataupun yang lainnya. Ini juga bisa kita pakai ketika kita misalnya ditraktir teman kita. Ya, kalau di masjid ditraktir, atau di kantor ada ditraktir sama temannya, rekannya. Nah, atau dibawain snack apapun, dikasih makan, kasih minuman, doakan ini doanya, hafalkan doanya. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang telah memberiku makanan. Dia telah memberikan makanan kepadaku, berikan makanan lagi ya Allah kepada dia. Berkahi hartanya. Dan berilah minuman orang yang telah memberiku minuman. Sebagaimana dia memberikan aku minuman, ya Allah berikan dia rezeki. Minuman yang banyak kepada dia. Tambah lagi rezekinya. Gitu. Ini hadis ini, doa ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2055 dari sahabat Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Doa yang lain, hafalkan juga nih, bagus doanya. Kalau kita ditraktir, kita dijamu makanan, diberi makanan, minuman, doakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Sekali lagi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berilah keberkahan pada rizki yang telah Engkau berikan kepada mereka ini. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Doa ini atau hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2042 dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Nah, lihat, luar biasa. Ini satu, pertama adab kita sebagai yang dijamu, ditraktir. Doakan kebaikan mereka. Dan ini keuntungan bagi orang yang mentraktir, yang menjamu. Orang yang mentraktir orang yang soleh, yang tahu doa ini, dia untungnya besar, Pak. Dia traktir misalnya habis 100.000, habis 200.000 traktir orang, tapi dia dapat doa banyak nih. Ya Allah, berikanlah makanan kepada yang telah memberikan makanan kepadaku, berikanlah minuman kepada orang yang memberikan minuman kepadaku. Ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan kepada mereka. Kalau rizki itu diberkahi, itu melimpah. Sedikit tapi cukup, atau banyak semakin bertambah lagi, sedikit bertambah lagi semakin banyak. Yang banyak semakin kekal, ya, semakin banyak lagi diberkahi. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Kau berikan kepada mereka, ampunilah mereka ya Allah, sayangilah, rahmatilah mereka. Dapat doa banyak sekali, untung besar ya dengan doa-doa tersebut. Makanya ini adab kalau kita ditraktir, hafalkan doa ini. Ditraktir, dijamu, kita bertamu, doakan kebaikan mereka. Nah, berdasarkan keterangan di atas, sangat dianjurkan untuk menghidangkan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini punya harta lebih, ambil uangnya, beli makanan buat orang berbuka puasa. Sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti apa yang diraih oleh orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di kitab Sahihul Jami' As-Shaghir hadis nomor 6415. Ini luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Anda punya uang, lalu Anda belikan makanan untuk berbuka puasa, maksudnya ada orang 100 berbuka puasa 100 orang, Anda kasih makanan kepada mereka, snack kah, nasi kotak kah, atau apakah, buat buka puasa, bahkan air minum untuk berbuka puasa mereka, maka Anda akan mendapatkan pahala 100 orang yang berbuka itu, tanpa mengurangi pahala mereka. Allahu Akbar. Semakin banyak Anda kasih, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Apalagi puasa di bulan Ramadan, pahalanya besar. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Maka seorang muslim itu harus cerdas, ya,
cerdas dalam apa? Meraih pahala. Dia kalau puasa sendiri, buka sendiri, ya pahalanya cuma satu doang, satu hari itu cuma dapat satu. Tapi dengan kecerdasannya seorang muslim itu, dia lihat kesempatan hadis ini. Wah, saya pengen satu hari itu, bahkan sebulan nanti, tiap harinya itu saya pengen dapat pahalanya 1.000 orang. Nah, akhirnya dia ambil uang 1 juta, berikan makanan kepada orang yang berbuka puasa itu. 1.000 orang dapat 1.000 pahala. Orang puasa, Allahu Akbar. Bersungguh-sungguhlah. Ya, baik puasa sunnah, puasa wajib, apalagi di bulan Ramadan. Semua orang yang memberikan hidangan berbuka puasa itu dapat pahala setiap orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang tersebut puasa itu. Ya, kitanya dapat puasa dari kita sendiri, dapat pahala puasa pula dari orang-orang yang kita kasih buka puasa. Makanan, minuman, apapun itu. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan. Ustadz, gimana Ustadz? Misalnya saya nggak punya banyak uang nih, nggak punya banyak uang, tapi saya pengen dapat pahala itu. Nah, maka solusinya gimana? Solusinya bantu orang-orang yang mau, atau anda sebagai iklan aja, reseller, ya, tawarkan kepada orang-orang kaya, Pak, mau donasi nggak buat buka puasa di masjid fulan, gitu. Nah, disalurkan dengan amanah, tapi ya, dengan amanah, jangan dibisniskan, dengan amanah. Atau bantu di masjid beres-beres, wah yuk menyuci piringnya, atau nyiapin bukanya, nata tempat-tempatnya, itu insya Allah dapat pahala juga, ada pahalanya pasti. Ya, kalau kita tidak bisa amal dengan harta kita karena tidak punya, karena kekurangan, maka minimal dengan fisik kita, dengan aktivitas yang kita bisa lakukan, perbuatan kita bisa lakukan apa, lakukan. Ya, semoga juga dapat pahala yang kita niatkan itu. Termasuk dari sunnah Nabi SAW adalah berbuka dengan kurma. Dan apabila tidak ada kurma, maka berbuka dengan air putih. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa in lam yakun rutabatin fatamaratun, fa in lam yakun tamaratun hasawatin min ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum beliau menunaikan salat maghrib. Beliau berbuka dengan apa? Beberapa butir rutab, yaitu kurma yang basah. Jika tidak ada rutab, kurma yang basah, maka beliau dengan tamar, beberapa tamar, yaitu kurma kering. Dan jika tidak ada tamar, kurma yang kering, maka beliau minum beberapa teguk air. Ini hadis ini hasan disahihkan oleh hadis ini hasan sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud hadis nomor 2040 dan Irwaul Ghalil hadis nomor 922. Nah ini kalau antum mau sedekah juga, cari kurma. Dan kurma macam-macam ya. Ada kurma-kurma yang gede-gede, ada yang manis, ya, ada yang kurma ajwa, ya, macam-macam, banyak macamnya. Subhanallah. Semakin antum memberikan yang terbaik, maka pahalanya juga semakin baik. Nah, semakin orang menikmati, suka dengan, sekarang orang banyak sedekah kurma. Cari kurma yang paling enak, pasti itu yang paling diminati sama orang. Itu yang bakal akan diambil sama orang yang berbuka puasa. Nah, ingat, harus cerdas kita, ya, cerdas dalam sedekah itu. Kasihkan yang terbaik, pasti itu yang diminati banyak orang. Jadi rebutan, akhirnya pahala dia dapat. Tapi kalau kita ngasih kurmanya yang jelek kualitasnya, orang mungkin nggak megang. Daripada itu, misalnya, ya, dia mungkin nggak megang, malah nggak makan tentang kurma itu, akhirnya nggak dapat pahalanya. Tapi kalau antum sedekahnya kurma yang bagus atau snack yang enak, ya, makanan yang disukai banyak orang, walaupun mahal, itu yang bakal diincar sama orang-orang yang berbuka puasa. Dan antum pasti akan mendapatkannya karena dia pakai untuk berbuka puasa.
Nah, gitu. Harus berlomba-lomba dalam hal ini. Ya, cari taktik yang bagus agar betul-betul yang kita sedekahkan itu dimakan sama orang yang berpuasa sehingga kita dapat pahalanya. Hal ini yaitu berbuka puasa ini ya, dianjurkan berpuasa, segera berbuka, kemudian pakai kurma, banyak berdoa di saat itu. Ini menunjukkan kesempurnaan kasih sayang dan semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi kebaikan umat ini, serta dalam menasihati mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan olehmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Inilah sifatnya Rasulullah SAW. Beliau itu utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan manusia. Ya, beliau itu betul-betul apa? Kalau kalian menderita, kalian kesusahan, beliau juga berat. Beliau bisa merasakan apa yang Anda rasakan, apa yang kalian susah. Kalau kalian susah, Rasulullah juga susah. Maka syariat-syariat yang Rasulullah SAW sampaikan itu yang mudah-mudah, dan itu juga kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW kalau diperintahkan atau diberikan pilihan A dengan yang B, maka beliau pilih yang paling mudah, syariat yang paling mudah ya bagi umatnya, biar tidak mau memberatkan umatnya. Ya, azizun 'alaihi ma 'anittum, ya, beliau itu merasa keberatan kalau kalian menderita. Beliau nggak suka, nggak ingin umatnya itu menderita, nggak ingin umatnya itu keberatan. Jadi semua syariat-syariat itu mudah. Nah, harisun 'alaikum, dan Rasulullah SAW itu betul-betul semangat sekali ya, menginginkan kita itu semuanya masuk Islam, beriman, taat. Itu Rasulullah sangat semangat untuk mengajak kita. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau itu sangat kasih sayang, penyayang ya kepada orang-orang yang beriman. Ini sikap beliau, sifat beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Menyuplai nutrisi yang bersifat manis ke dalam tubuh yang kosong akan lebih membangkitkan selera dan sangat bermanfaat bagi badan, sehingga badan pun kembali kuat. Nah, ini manfaat dari apa? Kurma. Kalau kita berbuka dengan kurma itu manfaatnya ini, yaitu menyuplai nutrisi yang bersifat manis ke dalam tubuh yang kosong, yang sedang lapar, itu akan lebih membangkitkan selera dan sangat bermanfaat bagi badan, sehingga badan pun kembali kuat. Adapun berbuka dengan air menjadikan badan kembali segar lagi setelah seharian berpuasa dan menjadi kering. Awalnya puasa loyo dengan minum air yang segar, lalu dia semangat lagi. Ya, serta sangat membantu proses pencernaan pada saat menyantap hidangan berbuka selanjutnya. Selain itu, kurma dan air mengandung keberkahan dan manfaat khusus, di mana hal ini hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang meneladani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Silakan lihat bukunya Ustadz Yazid yang judulnya Ritual Sunnah Setahun, Amalan Sunnah Setahun. Nah, ini bukunya. Itu bagus sekali. Keterangan apa saja, amalan apa saja selama 1 tahun itu. Lihat di halaman 328 sampai 329. Inilah keberkahan yang bisa kita raih di saat kita berbuka puasa. Ya. Jadi menyegerakan berbuka, ya, memperbanyak doa di saat berbuka puasa. Kemudian kita makan kurma, ya, sangat dianjurkan kurma. Kalau enggak ada air minum, setelah itu baru snack yang lainnya. Kemudian sangat dianjurkan berdoa, mendoakan orang yang menjamu makanan, ya, mendoakan dengan doa yang tadi silakan dihafal.
Lalu ketika minum buka puasa tadi, nah, ada doanya tadi, dzahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Ya, itu doanya. Jadi urutannya gitu, azan langsung bismillah minum. Langsung dzahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Gitu. Sendiri-sendiri aja bacanya. Ya. Tinggal dihafal. Kalau nggak hafal segera dihafal. Kemudian doakan orang-orang yang menjamu makanan tadi. Doakan mereka, terima kasih kepada mereka, doakan kebaikan seperti yang disampaikan tadi. Dan juga kalau kita punya harta lebih, ya kita cari pahala dengan cara memberikan buka puasa. Nah, insya Allah dengan amal-amal soleh itu kita akan mendapatkan keberkahan di saat berbuka puasa tadi. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga sedikit ini bermanfaat, bisa kita amalkan dalam ketika kita berbuka puasa. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.